Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini, Alobank Festival 2022, menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Rumpi No Secret. Berita kali ini hadir dari Nafa Urbah yang kemarin malam membuka open Q&A untuk para pengikutnya karena isi pesan Instagramnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak pria yang ingin melamar. Wanita kelahiran 15 Juni ini pun menjawab alasan mengapa dirinya tidak menikah lagi semenjak bercerai dengan Zack Lee padahal 2017 silam karena alasan dunia ini selalu melihat pasangan sebagai objek semata. Nafa mengaku jika dirinya tidak tertarik dengan pujian-pujian dari para lelaki yang selalu mengagumi bentuk tubuhnya, melainkan ia mencari sosok pasangan yang memiliki pure heart alias hati yang murni yang dianggap Nafa sangat langka di zaman sekarang. Pelantun lagu Hatiku Bagai di Sangkar Emas ini mengaku sampai sekarang belum pernah bertemu dengan sosok pria yang memiliki pure heart karena selama ini yang mendekatinya kebanyakan berpura-pura dulu di awal walaupun nanti ujung-ujungnya tetap akan melihat dirinya sebagai objek semata. Namun ibu dari Mikaela ini tak menyangkal jika sosok tersebut pasti ada, hanya saja belum pernah bertemu dan ia mengaku dirinya selalu meminta kepada Tuhan agar dibukakan kepekaan hati untuk bisa melihat mana yang benar tulus dan mana yang bukan. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Aku akan ajak pemirsa Rumpi ke Pulau Dewata, Bali. Kita akan bertemu dengan keluarga Cici Panda yang sudah lama menetap di Bali. Ikutin aku terus ya pemirsa. Hey, kita di Bali mengunjungi keluarga yang sudah 5-6 tahun tinggal di Bali. Ada keluarga Marcel dan Cici Panda. Yeay! Cici Panda, presenter berusia 39 tahun yang mengawali karir sebagai penyiar radio di usia 18 tahun ini pernah menjadi pembawa acara Ceriwis bersama Indra Bekti dan Ruben Onsu. Perempuan yang menikah dengan Marcel Aditya sejak 2009 dan dikaruniai 2 anak ini dilamar melalui telepon atas perintah ibu mertuanya. Cici yang mengaku suaminya tidak romantis ini di tahun 2019 mendapatkan surprise vow renewal dari Marcel dalam rangka merayakan anniversary pernikahannya yang ke-10 tahun. Perempuan yang mengidap autoimmune vasculitis atau peradangan saraf di bawah kulit ini kondisinya perlahan membaik sejak pindah ke Bali pada 2017. Di Bali, Cici Panda kerap menjadi MC pernikahan. Benarkah Cici Panda akan kembali ke Jakarta untuk menjadi presenter di TV? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ngajak jalan-jalan lihat sawah ya Bu ya. Bener, walaupun kita udah sering banget sih lihat sawah Bu di sini, tapi masih suka aja. Berarti aku yang norak ya. Ih sawah. Anak kota sih Ibu Anak kan. kota ya. Sekarang kamu udah sering banget melihat ini, udara Bener, sejuk bener. setiap hari. Udah jadi anak pulau sekarang dibilangnya. Kan kita sering ketemu tuh biasanya terakhir tahun 2019 ya. 2019 sebelum pandemi kita sempat ketemuan. Ya, aku pengen ngecek Marcel udah lebih romantis gak? Udah lebih banyak
ekspresinya nggak gitu. Udah ya. Padahal ya habis terakhir kita syuting, beberapa bulan kemudian dia melakukan sebuah hal yang buat gue untuk ukuran Marcel tuh kayak romantisnya banget. Dia melakukan Surprise buat buat wedding anniversary yang ke-10. oh yang renewal itu ya. Oh iya. Memperbarui perjanjian pernikahan. Bener. Aduh, terus kamu gimana perasaannya waktu itu? Karena waktu itu kan 10 tahun pernikahan kan, kita kan mikirnya pengennya ada sesuatu yang spesial. Terus gue bilang sama dia, ya kita 10 tahun pernikahan mau ngapain nih? Terus dia responnya biasa aja. Dan gue nggak curiga karena memang dia seperti itu. Kayak nggak ada apa-apa. Terus gue di satu sisi gue ngerasa kayak agak kecewa, tapi di sisi lain gue pikir, ngapain gue merencanakan sesuatu, orang dia sendiri juga nggak antusias. Terus satu anak gue yang nomor 1 ngomong gitu, yaudah kita ke Bali Zoo aja. Apa? Kita Aku yang bilang. Oh, kamu enggak, pertama dia dulu yang ngomong. Dia mau ke kebun binatang. Terus gue kayak, kita 10 tahun pernikahan ke kebun binatang. Terus satu dia, ya udah nggak apa-apa kalau anak maunya begitu. Oke. Terus Belum gua- curiga juga tuh? Belum. Nah, terus? Terus akhirnya gue yang, tapi ya udahlah 2 suara lawan 1. Yaudah deh ke Bali Zoo, ke kebun binatang gitu kan. Nah pas udah gue pikir biar ada sesuatu yang spesial, udah gue cuma pesan kue biasa, yang penting kita ada foto 1 dekade apalah. Terus pas kita mau ke kebun binatang, dia tau inisiatif ngajakin ke mall. Main ke mall dulu, main game, apalah segala macam. Gue nggak curiga karena dia emang orangnya suka serandom gitu. Terus udah selesai, bukannya langsung ke kebun binatang, tau dia bilang dia mau ketemu klien. Mau ngasih file. Ngeselin banget tuh. Sebel banget gue. Terus gue kayak, oh ya udah. Kan gue nunggu di mobil kan. Yang turun yang kliennya mau ketemu kamu. Terus gue kayak, ngapain nih kliennya mau ketemu gue? Rempong amat iya, dia, mau minta jadi MC wedding. Anaknya udah married, terus dia ngapain mau ketemu gue? Ternyata begitu gue turun langsung surprise. Aduh. Gue nangis Kak Ros, gue nangisnya tuh bener-bener nangis banjir. Karena gue gak nyangka dia bisa seperti itu. Dan gue gak nyangka dia inget sama ucapan gue. Gue pernah bilang sama dia pas masih di Jakarta ya, awas ya pokoknya nanti ulang tahun pernikahan ke-10 aku pengen ini loh, kita revolve di pinggir pantai. Ternyata nyantol di otak. Tapi sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh kan jadi ngomong kan. Iya. Akhirnya dia ngomong juga. Sebenarnya yang gitu-gitu kadang ingat kayak waktu itu dia juga sempat ngomong pas lagi jajan di mall. Yang aku suka di tas ini. Terus tahu-tahu ada di WC. Iya, jadi gue suka. Tapi dia gitu, jadi dia tuh emang suka kalau gue ngomong apa dia inget. Enggak, tasnya ada di WC. Nah, ini ada lagi nih pemirsa. Salah satu cara kasih surprise. Dia ngasih gua tas. Tapi lu tau nggak tasnya apa? Dibungkus pakai kantong plastik sampah. Terus dia taruh di atas. Romantis nggak? Romantis dong. Itu romantis romantis. banget. Yang tuh ke WC. Dia juga pernah. Dia udah tidur tapi Gue udah tidur, gue dibangunin. Terus kan katanya kamu pernah konsul juga psikolog psikiater. Nah. Marcel tahu nggak? Bareng. Oh, bareng. Tapi kalau ditanya nih, yang kenapa kita ke konsultan pernikahan? Kamu yang mau. Nah, gitu. Karena dia merasa tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah. Sedangkan gue merasa ini penuh dengan masalah. Siapa yang penuh dengan masalah ternyata? Gue. Gue sekarang mengaku dengan jujur. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Jadi akhirnya sebenarnya ke konsultan pernikahan itu akhirnya jadi titik balik gue mengenal diri gue sendiri. Jadi kenapa saya bisa membawakan acara reality show seperti Termehek-mehek itu dengan baik? Karena gue orangnya lebay. Oh, ada dramatis. Dan itu gue tidak mengakui sampai akhirnya gue psikotes. Jadi sama psikolog konsultan pernikahan ini kita berdua psikotes. Jadi gue lihat salah satu hasilnya adalah gue itu suka mendramatisir keadaan dan gue yang kayak enggak tuh responnya itu dramatis. Dari konsultan pernikahan itu tuh nggak langsung kemudian hubungan membaik. Kalau dia sih ngerasa ternyata guenya nih yang perlu banyak diolah tuh guenya. Akhirnya tuh perjalanan gue panjang tuh Kak Ros, dan menurut gue akhirnya gue baru mengerti kenapa Tuhan mengatur gue untuk pindah ke Bali. Karena setelah gue pindah ke Bali, gue lebih terbuka soal dia. Terbuka soal dia. Maksudnya gue lebih banyak appreciate, gue lebih banyak melihat hal baik dalam dirinya. Kalau dulu tuh mungkin ketika masih di ibu kota ya itu yang gue bilang, gue sempat tidak sempat menganalisa karena di otak gue tuh kayak kerja, karir. Begitu di Bali kan lebih laid back. Kerjaan gue nggak sepadat dulu.
akhirnya gue baru menyadari bahwa ternyata selama ini Marcel banyak sekali memegang peranan dalam pernikahan, tapi gue nggak lihat. Oh, so Ini gue sweet. jujur sih. Mungkin kalau Kak Ros wawancara gue 7 tahun yang lalu atau di pernikahan gue keempat atau kelima, mungkin nggak akan seperti ini keluarnya. Pasti agak yang, ya udah lah Iya. gitu ya. Pasti gue akan ngomong, enggak lah yang namanya pernikahan kalau memang sampai harus bubar ya udahlah. Kita bisa kok hidup tanpa laki-laki. Gitu. Ya ampun. Gue segitunya. Makanya karena Kak Ros mau mewawancarai Cici Panda yang sudah berproses, makanya jawaban gue bisa seperti ini sekarang. Oh, jadi tinggal daerah lingkungan tempat kalian tinggal pun mempengaruhi ya. Mempengaruhi lebih rileks gitu kan. Gue jadi banyak lebih merefleksikan diri. Oke, nah dia merefleksikan diri. Sekarang kita pengen lihat kalau dia sudah melakukan hal romantis dan memberikan kejutan, memperbarui pernikahan, sebuah acara yang romantis. Kita pengen lihat juga dong Marcel ngegombalin Cici Panda di sini. Mana bisa sih dia? Apa kayak mesra, apa kayak megang tangan, kayak apa gitu. Yang lihat deh di sana, lihat apa? Bukan dia tersiksa banget tuh lihat. Ayo ya, aku siap. Udah cukup romantis belum? Ya lumayan. Gue juga mintanya Dilakukan di lebih. depan umum dong, di seluruh penonton, jutaan penonton Indonesia. Tapi abis itu gue lap. Oke, sekarang ada pertanyaan dari netizen. Cipan, kalau ada cewek seksi, rajin nge-repeat order foto sama Marcel, terus foto-fotonya tuh konsepnya seksi, kamu akan gimana? Oke, tunggu ya. Belum pernah, udah pernah nggak sih? Sekali doang ya, bachelorette foto gitu ya. Tapi yang repeat terus Oh, enggak enggak. ada. Tunggu. Kalau ada, Konsep seksi seperti apa dulu dia pakai nih? bikini. Kalau bikini di Bali masih sering biasa ya. soalnya. Ya di kamar. Kalau di kamar berdua doang mungkin gue ada rasa takut ada. Takut ada ya. Karena buat gue gimana pun juga laki-laki itu makhluk visual. Iya. Rasa khawatir itu pasti ada, gue nggak bohong. Gue rasa Marcel juga khawatir ya kalau gitu ya. Dia juga khawatir. Tapi kalau gue disuruh, ya udah kalau gitu kamu temenin aja. Gue juga nggak enak, pasti Oh, rasanya iya. gue nggak nyaman. Apalagi kalau ternyata badannya lebih bagus dibanding badan gue kan. Jadi, Mungkin kemudian akan ada second layer, ada kamu dibayar berapa. iya. Setelah punya, Masuk ke aku berapa? Iya. dihitung resiko dan keuntungannya Bener. ya. Kan setelah punya 2 anak ya Bu ya, terus ngeliat kebutuhan dana pendidikan, jadi itu jadi second layer. Oke. Marcel, sebutkan 3 hal yang bikin kamu nggak bisa hidup tanpa Cici Panda. Ya yang pasti sayang sama dia. Terus? Terlalu klise. Ya ampun. Ya kan udah pokoknya 3 banyak. Sayang, terus? Sayang. Terus ya maksudnya udah jadi satu keluarga, punya anak 2 dengan dia tinggal di Bali yang menyenangkan ini. Terus? Ya ketiga Dia tetap ngomong. Itu penting ya buat kamu Marcel ya? Penting. Soalnya gue ngancamnya gitu, kalau dia macam-macam biarin, kalau kamu macam-macam aku nggak cuciin boxer kamu. beli banget. Baiklah, kalau gitu kita sekarang akan mengajak dia untuk melakukan tantangan-tantangan yang ada banyak di Bali ya kan? Permainan-permainan seru. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Setelah jalan-jalan dan ngobrol, aku akan ajak Cici Panda dan Marcel bermain ayunan sambil menjawab pertanyaan fitnah atau fakta. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sky Swing Bali. Saatnya untuk men-swing. Siapa yang mau di-swing? Perasaannya atau apanya nih? Dua-duanya, badannya iya, perasaannya juga, karena sambil naik itu ayunan akan ditanya-tanya seperti biasa. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta? Sekalian mau lihat ekspresinya Marcel ada perubahan atau enggak? Tapi kalau sampai ternyata jawabannya nggak match, kita nggak dilepas ke sana kan? Kalau kamu nggak jujur, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Oh no! Silakan Pak, Iya. duluan ya, berani ya Pak? Berani. Ini ekspresi apa sih sebenarnya? Marcel, apakah pertanyaanku ini fitnah atau fakta? Marcel, fitnah atau fakta? Kalau Cipan itu sering nanya, Yang, kamu sayang gak sih sama aku? Iya, fakta. Aku tuh kan pengen dipegang-pegang. Tuh, kayak Gus, ya gitu nggak usah dikasih tahu ah. Loh, tapi bener dong sebagai istri wajar dong. Lu kan lihat sendiri dia nggak ada ekspresinya kan. Aku tuh mau dicium kayak anak-anak katanya. Gitu, oke, bilang dong aku sayang kamu Cipan. Kalau enggak boleh berhenti nih, ayo. Aku sayang kamu. Ah, nggak ada perasaannya.
Dia nggak ngerasain getaran-getaran dalam hati gue. Cipan, namanya sebut dong, aku sayang kamu Cipan. Dia nggak manggil gue Cipan. Apa dong? Dia manggil gue sayang. Aku sayang kamu sayang. Akhirnya. Udah boleh berhenti Mas. Udah ya? Ya udah mau ngomong aku sayang kamu sayang. Kamu boleh berhenti swing tapi jangan berhenti mencintaiku ya. Hore! Hebat, Bapak hebat. Ternyata cerita dari hari ini adalah aku bakal sediain swing kayak gitu di rumah biar kamu bilang aku I love you sering-sering. Oke Cipan, serem nggak? Cipan kira-kira berani nggak? Berani. Berani, Berani kok banget kayak ya? gini-gini mah berani. Kalau lebih berani mana biasanya? Lebih suka mengambil resiko yang mana, Bapak atau Ibu? Oh tergantung. Oh tergantung. Dalam bidang apa nih? Bidang yang kayak Apa gini-gini. misalnya apa? Kamu sama aku lebih risk taker siapa? Sama aja. Vin. Oke kita buktikan, silakan Cipan. Baiklah. Swing. Ngadep sana, ngadep sini. Ngadep sini aja ya, oke Pak. Dilihat. Enak ngadep sana yang. Kan muka aku harus kelihatan kamera, udah jarang-jarang masuk TV, kelihatan belakangnya doang. Begini ntar. Ya kayang-kayang. Jawabnya sambil kayang. Gimana care? Fitnah atau Siap. fakta Cipan? Kalau suami kamu ini orangnya nggak romantis, bahkan pas dia syuting foto kamu ulang tahun, Kenapa lu nanya apa? suami kamu nggak romantis. Aduh. Bahkan pada saat kamu ulang tahun, itu dia posting foto karena kamu yang minta, bukan atas inisiatif dia. Fakta. Gue ulang tahun, sumur-sumur sama dia cuma diposting sekali. Aduh gue pusing nih. Oke lanjut, fitnah atau fakta Cipan? Kamu itu sedang galau dengan profesi kamu, apakah ingin melanjutkan sebagai MC atau balik ke Jakarta dan pengen punya program lagi di TV? Tapi takut karena udah vakum 2 tahun, fitnah atau fakta? Jangan nangis dong. Gue ngerasa saat ini fitnah. Saat ini fitnah. Saat ini fitnah. Dulu fakta. Dulu fakta, sekarang Dulu udah fakta, enggak, sekarang fitnah. udah mau di Bali aja. Ya agak ke fakta-faktaan sih. Gue galau sebenarnya. Pak kasih turun. Udah. Hihihi. Silakan. Aduh Ibu. Gimana rasanya tadi? Ini juga udah ikutan. Kalau lebih kencang lagi mual sih. Mual ya. Tadi pas ditanya galau mau tetap jadi MC di Bali atau agak tertahan lama tuh karena mual atau karena sedih? Jujur ya namanya orang biasa dulu dengan warawiri di TV, ada lah bagian ego dalam diriku yang masih pengen tampil tuh ada. Oke. Ya udah, sekarang saatnya kita syuting. Yuk, syuting yuk. Abis ini kita pindah lokasi. Let's go. Come on. Setelah ini aku akan ajak Alika menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa yang nih pemirsa. Kira-kira Alika akan menjawab jujur nggak ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kalau sekarang pertanyaan harus dijawab. Kalau nggak dijawab, silakan berenang. Buyuk dong nanti Siapa Bu. bisa berenang nggak sih? Alika, pada bisa berenang nggak? Hah? Bisa dua-duanya bisa ya. Ini adalah pertanyaan siapa yang ya Alika. Kamu harus ini kalau saling tunjuk-tunjuk nanti kamu yang membenarkan ya. Oh kita jawabnya nunjuk-nunjuk doang. Iya, iya boleh nunjuk boleh. Siapa yang sering panik duluan kalau ada masalah? Iyalah. Pasti itu pasti ya. Overthinking sampai anaknya bisa bilang loh gitu ya. Tapi ya. Dia nyalahin gue, dia overthinking gue nyalahin gue. Kamu juga ternyata Kadang-kadang, aduh ini maskernya udah basah perlu ganti gak? Ma ini ganti gak? Gitu-gitu. astaga. Oke, siapa yang paling nggak bisa marahin anak? Oh, papa aja dedinya. Kadang-kadang nangis karena gak mau marahin. Serius?